Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Sabtu 29 Maret 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Lingkar Pagi hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban, petugas gabungan dari Rumah Tahanan Negara Rembang bersama anggota TNI dan Polri melaksanakan razia pada Kamis sore. Razia ini untuk mencegah potensi bahaya bagi warga binaan serta penanggulangi peredaran barang terlarang seperti narkoba dan telepon seluler. Proses razia dimulai dengan meminta para tahanan untuk keluar dari sel mereka. Satu persatu blok tahanan diperiksa secara menyeluruh. Petugas tidak melewatkan setiap sudut, mulai dari bawah tempat tidur, lemari pakaian, hingga alat makan. Kepala Rutan Rembang, Agung Hartono, mengungkapkan bahwa banyak benda tajam berhasil diamankan seperti halnya paku, gunting, pecahan kaca, dan potongan sikat gigi yang diruncingkan. Belasan sendok, potongan kayu, dan korek api juga menjadi perhatian karena termasuk barang larangan. Ada pula alat semprot yang diamankan karena dikhawatirkan menjadi sarana bunuh diri. Agung mengatakan bahwa razia rutin dilakukan setiap minggu sebagai langkah preventif. Meskipun hasil tes urin menunjukkan negatif untuk narkoba, pihaknya tetap berkomitmen untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat, terutama menjelang Idul Fitri ketika jumlah pengunjung diperkirakan meningkat. Kali ini kita mengadakan razia gabungan dengan TNI Polri. Kali ini dihadiri dari TNI, dari Kodim Rembang, dan juga dari Polri, khususnya dari Polres Rembang. Jadi kegiatan ini didasari ya atas program akselerasi Kementerian MIPAS. Ada 13 akselerasi yang dilaksanakan, tapi poin pertama yaitu adalah pemberantasan halinar, HP, pungli, narkoba, ya, atas perintah dari Bapak Menteri Kementerian Imigrasi MIPAS, Bapak Agus Andrianto, dan juga bagian dari rangkaian kegiatan Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-61 dengan tema pemasyarakatan bersih-bersih. Ya, alhamdulillah razia di Rutan Rembang yang habis kita laksanakan ini berjalan dengan lancar, tertib, tidak ada gangguan yang berarti. Adapun hasil razia kali ini tidak menemukan telepon seluler maupun narkoba, namun petugas akan terus meningkatkan intensitas razia demi menjaga kondusivitas di dalam rutan. Dari Rembang, Fikiryo, Lingkar TV melaporkan. Seekor ular sanca kembang dengan panjang 3 meter dan berat 17 kg berhasil dievakuasi petugas damkar Satpol PP Kabupaten Pati di salah satu rumah warga di Kelurahan Patilor, Kecamatan Pati. Seekor ular sanca kembang dengan panjang 3 meter dan berat 17 km berhasil dievakuasi tim damkar Satpol PP Pati di salah satu rumah warga Kampung Randu Kuning, Kelurahan Patilor, Kecamatan Pati. Warga yang mengetahui ada ular bersembunyi di atap teras rumah kemudian melapor kepada petugas damkar. Petugas yang datang ke lokasi kemudian mengamankan ular tersebut. Kepala Satpol PP Pati, Sugiono, melakukan pengamanan dengan memegang kepala ular tersebut kemudian ditarik dan dimasukkan ke dalam karung. Setelah ditelusuri, ular tersebut bukan binatang peliharaan. Ya, kami sampaikan bahwa tadi pagi jam 4.30 hari Kamis tanggal 27 Maret ini Damkar Pati mendapatkan laporan dari warga Patilor itu Kampung Randu Kuning bahwa di rumahnya ada ular piton, sehingga dengan respon cepat kami
tim kami damkar datang ke sana dan alhamdulillah bisa mengevakuasi ular ini. Dan alhamdulillah kita amankan di Damkar Pati. Kami sudah koordinasi dengan PSDA agar diamankan. Tetapi karena ini adalah bukan jenis ular yang dilindungi, sehingga kami minta dari PSDA ini, kami mohon bisa dipelihara di Damkar Pati. Kenapa kami pelihara? Ini kami biar nanti untuk edukasi kepada masyarakat bahwa kami tidak hanya pemadaman kebakaran, tapi juga penyelamatan. Ada tawon Vespa, ada ular, ada kucing yang masuk yang apa namanya itu ya masuk sumur atau yang terjepit, kami siap untuk datang memberikan penyelamatan. Kak Ki, ini peliharaan atau memang liar, Kak Ki? Liar, sebenarnya liar karena pemiliknya adalah warga tidak memelihara. Tahu-taunya ada ular di atas teras itu, teras rumah. Dan alhamdulillah bisa. Ini panjang berapa, Kak Ki? Panjangnya 3 meter, berat sekitar 17 kilo. Lumayan. Jenisnya apa, Ini Kak Ki? aja kita yang megang 4 orang. Kalau nggak 4 orang nggak bisa. Jenis apa ini ularnya? Jenis piton kembang ya, atau ular apa? Piton apa? Baik, artinya piton badai itu aja lah. Ya. Badai. Nanti rencana dirawat di sini atau gimana? Ya, rencana kami rawat di sini. Nanti kita buatkan tempat, kita buatkan sarangnya, kita buatkan apa box begitu yang bisa untuk menjadikan edukasi pada anak-anak. Ini di sini kan banyak anak-anak yang berkunjung. Kami kan damkar sahabat anak, jadi bisa kita untuk edukasi masyarakat. Setelah berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, jenis ular sanca kembang tidak dilindungi. Damkar Satpol PP Pati akan memelihara ular tersebut dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah memutuskan untuk menghapus sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak dan pelaporan surat pemberitahuan tahunan dalam rangka libur panjang Hari Raya. Pemerintah memutuskan untuk menghapus sanksi atas keterlambatan membayar pajak dan melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT dalam rangka libur panjang Hari Raya. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, Kamis 27 Maret. Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 79/PJ/2025 tanggal 25 Maret 2025. Adapun penghapusan sanksi administratif tersebut diberikan dengan tidak diterbitkannya surat tagihan pajak bagi wajib pajak orang pribadi terhadap keterlambatan pembayaran pajak penghasilan dan penyampaian SPT tahunan PPH WP untuk tahun pajak 2024. Dengan tidak diterbitkan surat tagihan pajak. Adapun yang menjadi latar belakang diterbitkannya aturan tersebut adalah batas akhir penyampaian PPH pasal 29 dan penyampaian SPT tahunan WPOP untuk tahun pajak 2024 yaitu tanggal 31 Maret 2025 itu bertepatan dengan hari libur nasional dan cuti bersama. Meskipun kondisi ini berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran pajak dan lapor SPT, namun pemerintah ingin berlaku adil dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Pemirsa, puncak arus mudik Lebaran tahun 2025 terjadi pada hari Jumat. Lebih dari 2 juta kendaraan diperkirakan keluar dari Jakarta hingga H+2. Guna mengantisipasi lonjakan kendaraan, kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way nasional, one way lokal, dan kontraflow yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Puncak arus mudik Lebaran 2025 diprediksi terjadi pada hari ini, Jumat 28 Maret, dengan sekitar 2,1 juta kendaraan yang diperkirakan keluar dari Jakarta hingga H+2 Lebaran.
Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri menyebut bahwa sejak tanggal 25 Maret lalu hingga Jumat pagi sudah ada sekitar 1,2 juta kendaraan yang pergi meninggalkan Jakarta menuju ke arah timur Jawa. Sehingga diprediksi puncak arus mudik di Tol Trans Jawa akan terjadi hari ini dan kepadatan akan berlangsung hingga 2 hari ke depan. Tadi pagi itu tercatat kurang lebih 1.200.000. Artinya ini sudah 60%. Oleh karena itu perkiraan mudah-mudahan hari ini memang puncaknya, ya kita pantau terus. Tetapi kalau seandainya tinggal 40% hari ini dan besok sampai masih ada waktu kita dengan tanggal 30, berarti mudah-mudahan itu cukuplah kira-kira pembagian pengaturan arus lalu lintas. Jadi kalau rekan-rekan tadi menanyakan apakah prediksi seperti apa, mudah-mudahan ya kalau kita melihat dengan rekayasa yang sudah kita lakukan sampai dengan pagi hari ini, insya Allah nanti besok dan lusa juga ada kepadatan, tetapi itu masih bisa kita antisipasi dengan baik. Adapun skema one way nasional telah diterapkan mulai dari kilometer 70 Tol Cikampek sampai kilometer 414 Tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Saat ini Polri juga masih memberlakukan one way lokal pada kilometer 70 Tol Cikampek hingga kilometer 263 Tol Brebes Barat. Rekayasa lalin yang mengubah arah normal arus kendaraan di jalan raya atau kontraflow juga dilakukan dari kilometer 47 hingga kilometer 70 Tol Cikampek. Seluruh rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional, memerhatikan volume dan kepadatan kendaraan yang ada. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan berita menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melarang pemudik kembali ke Kota Bandung dengan membawa keluarga atau kerabat yang tidak memiliki keahlian atau pekerjaan. Saat melepas mudik gratis yang digelar Bio Farma pada hari Kamis, Farhan menyatakan Kota Bandung sudah padat penduduk, namun tetap terbuka bagi orang-orang produktif dan kreatif. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melarang pemudik membawa keluarganya ke Kota Bandung tanpa keahlian atau pekerjaan. Hal itu diungkapkan Farhan saat melepas mudik gratis yang digelar Bio Farma pada Kamis 27 Maret. Farhan menyatakan, luas Kota Bandung hanya 167 km persegi, dengan jumlah penduduk mencapai 2,6 juta jiwa, dan setiap tahun penduduk Bandung bertambah sebanyak 20.000 jiwa. Jadi Bandung tuh sangat padat gitu ya. Jadi kalau untuk pendatang baru hanya untuk nggak ada kerjaan mah jangan. Tapi kalau datang ke Bandung untuk berkreasi, menjadi produktif, silahkan. Bandung adalah tempatnya orang-orang paling kreatif se-Indonesia. Farhan menambahkan, pada libur panjang Hari Raya Idul Fitri tahun ini, diprediksi warga yang kembali ke kampung halaman mencapai 150.000 orang. Kemudian, sekitar 200 ribuan orang diperkirakan akan masuk ke Kota Bandung. Ini dikarenakan Kota Bandung menjadi tujuan mudik dan wisata. Pemudik yang pulang kampung saat ini disambut dengan mulusnya jalur selatan Randu Blatung Getas menuju ke Ngawi dan Solo. Bahkan untuk ke Kabupaten Ngawi dan Solo bisa ditempuh kurang dari 2 jam saja. Jalur Randu Blatung Getas sepanjang 10 km telah selesai pembangunannya melalui impres dari Kementerian PUPR sebesar 53 miliar yang telah selesai pada tahun 2023 lalu. Kemudian Pemkab Blora berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan jalan rigid beton itu hingga perbatasan Kabupaten Ngawi dengan impres jalan daerah pada 2024 lalu dengan nilai miliaran rupiah. Bupati Blora Arif Rohman mengungkapkan jika saat ini untuk menempuh perjalanan ke tol Solo Ngawi bisa lebih dekat, tidak lebih dari 2 jam dari Blora. Sementara itu sejumlah warga juga mengaku senang jalur yang semula seperti Kumbangan Kerbau kini sudah mulus bebas hambatan. Mereka juga meminta agar ada penambahan penerangan agar lebih terang saat malam hari. Tanggapannya dengan pembangunan yang sudah selesai sama jalan ini apa Pak? Untuk masyarakat Pak secara pribadi bersyukur atas selesai pembangunan jalan ruas Randu Blatung Ngawi, sehingga untuk kelancaran ekonomi ke arah Blora Selatan menjadi tidak terkendala Pak dengan kelancaran jalan yang mulus. Sekarang kalau kerja naiknya sepeda ya Pak? Cukup ini belajar naik sepeda ternyata juga indah. Bagus ya, lancar, ya? Lancar. Oke. Tanggapannya sekarang akses jalan Randu Blatung Getas ke perbatasan Ngawi sekarang sudah bagus. Mungkin ada tanggapan Bapak? Terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu kita tanggapi Pak. Tanggapi ini kaitannya dengan jalan ya, yang dari Randu Blatung menuju Getas. Alhamdulillah untuk aset perekonomian lancar. Terutama karena itu kan rata-rata ketahanan pangan, jagung. Alhamdulillah ekonomi dari masyarakat lancar dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu. Dan kita berterima kasih kepada Bapak Ari Rohman. Bapak Ari Rohman juga ini berterima kasih kepada pusat yang mendukung daripada kegiatan jalan cor yang menuju Randu Blatung. Tanggapan saya sangat berterima kasih kepada pemerintah semuanya yang menjadi jalan ini menjadi bagus dan saya bisa membuat warung di sini bisa jadi ramai seperti itu. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, demi menunjang keamanan dan kenyamanan pemudik, Wakil Bupati Semarang Nur Arifah bersama jajaran Forkopimda melakukan peninjauan di sejumlah pos layanan mudik yang tersebar di beberapa daerah atau titik keramaian.
Beberapa layanan mudik yang ditinjau langsung oleh Wakil Bupati Semarang diantaranya pos mudik di rest area kilometer 429 jalur A, ruas tol Semarang-Solo, dan pos terpadu di Kecamatan Bawen. Forkopimda Kabupaten Semarang juga meninjau langsung penerapan sistem satu arah yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di Kecamatan Ambarawa dari arah Magelang menuju Semarang. Sementara kendaraan yang melaju dari arah Semarang menuju Magelang harus melalui ruas jalan lingkar Ambarawa untuk memecah kepadatan arus lalu lintas di sekitar jalan depan Pasar Projo. Sebenarnya kita jadi 2 tim, tapi oleh karena Pak Bupati agak nggak enak badan, kita sepakat dijadikan 1 tim, jadi timnya lumayan banyak ini. Ditambah 429, ini adalah yang pertama. Untuk kemudian nanti kita akan lanjutkan ke pos terpadu Bawen, ya. Terus kemudian yang terakhir, yang ketiga nanti kita akan ke, ya, di 3 tempat sebisa mungkin ya Pak. Sementara itu, Kapolres Semarang AKBP Ratna Khuratul Aini menjelaskan bahwa jajaran kepolisian dari Polres Semarang sudah siap siaga melakukan berbagai upaya rekayasa lalu lintas. Saat ini bisa kita pantau sudah diberlakukan one way lokal di wilayah Jawa Barat dari mulai KM 70 sampai dengan KM 187. Kami sudah siap siaga untuk pasti nanti sekitar maghrib sampai jam 9 itu akan kemungkinan besar akan melintasi di wilayah Ungaran. Kami sudah siap siaga dan kalaupun ada instruksi dari Ditlantas Polda Jateng kami juga sudah siap. Bu, terkait hari ini apakah sudah ada penambahan atau volume dari pemudik? Tadi siang itu sudah terlihat ada peningkatan mungkin masyarakat pemudik yang akan melaksanakan ibadah sholat zuhur ya. Tapi sekarang sudah mulai kendor kembali dan kemungkinan kami bisa prediksi nanti pada saat akan melakukan buka puasa pasti juga pemudik pasti akan ramai kembali ke rest area ini. Personil sudah kita sebar lebar termasuk tim urai, kami punya 6 tim urai dan kami sudah siap di titik-titik yang kemungkinan diprediksi mengalami kepadatan volume kendaraan. Khusus rest area seperti apa Bu instruksinya Bu? Khusus rest area di wilayah atau di jalur A ini ada 3 rest area dan kemungkinan apabila di sini padat maka kami akan arahkan ke rest area berikutnya di 439. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Maniar, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, sebanyak 350 warga Kendal yang merantau di Jakarta dan sekitarnya mengikuti mudik gratis yang diberangkatkan dari Taman Mini Indonesia Indah. Mereka mengikuti program mudik gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Kendal. Bupati Kendal, Diah Kartika Permanasari dalam sela-sela acara buka puasa bersama dengan masyarakat di Masjid As-Salam, Desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong, mengungkapkan 7 bus yang mengangkut 350 pemudik diberangkatkan dari Taman Mini Indonesia Indah. Bupati Tika menegaskan bahwa program mudik gratis bagi warga Kendal di perantauan akan terus dilaksanakan dan berjanji akan meningkatkan jumlah armada bus pada tahun yang akan datang. Kabupaten Kendal memberangkatkan 7 bus untuk mudik. Terus besok yang untuk arus balik 2 bus. Nanti rencana sampai ke sini tanggal berapa? Berarti nanti malam karena tadi berangkat sekitar jam 11. Oke, berarti mungkin sebentar lagi kali. Di mana? Ya. Turunnya nanti di mana? Di pulnya mana? Turunnya lupa nggak nanya. Nanti masih ke Dinas Perhubungan, ke Pak Eko, ke Pak Eko. Tadi pokoknya berangkat semua bareng-bareng se-Jawa Tengah itu diberangkatkan bersama-sama Pak Gub dari Taman Mini. Bu, terkait dengan ini sudah, jadi besok malam itu mulai kita ada pantauan monitoring di posko. Ada beberapa titik itu saya kok lupa dari jam berapa ya, setelah Isya sampai malam jam 10 ada jadwalnya. Tapi titik-titiknya saya kok lupa ya di mana aja.
Wakil Bupati Kendal, Beni Karnadi mengungkapkan bahwa bus yang digunakan untuk program mudik gratis telah melalui pemeriksaan kelayakan jalan rem cek untuk memastikan keamanan dan kenyamanan perjalanan. Bus yang digunakan adalah bus dengan tahun produksi paling lama 2019 dan sudah dilakukan uji kir secara berkala. Kami mohon maaf, ini kan tahun depan insya Allah kita akan bisa mempersiapkan mudik ini lebih terencana lagi, karena kita kan ini dadakan ya, baru menjabat 3 minggu dan kita memang belum persiapan secara maksimal, dan ini sudah menjadi pelajaran bagi kami. Besok kita akan mempersiapkan lebih baik lagi. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyu di Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan berita menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, menghadapi lonjakan arus mudik lebaran tahun 2025, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari bersama Forkopimda melakukan kunjungan ke sejumlah posko mudik pada Kamis malam. Bupati ingin memastikan posko-posko tersebut berfungsi optimal untuk menjaga keamanan dan keselamatan para pemudik. Posko lebaran yang ditinjau antara lain pos terpadu di alun-alun Kendal, pos pengamanan exit tol Weleri, pos pelayanan di rest area jalan tol, serta pos exit tol Kaliwungu. Menurut Bupati Kendal, pos terpadu di alun-alun Kendal menyediakan berbagai fasilitas untuk memanjakan para pemudik. Ruangan yang dilengkapi pendingin udara, ruang laktaksi untuk ibu menyusui, hingga arena bermain untuk anak-anak, serta makanan dan minuman yang tersedia gratis. Pos tersebut juga dilengkapi fasilitas Zoom meeting, serta pos tambahan dari sponsor dan radio antar penduduk Indonesia atau RAPI Kendal yang bersiaga untuk membantu komunikasi selama arus mudik.
petugas yang bertugas tentunya juga merasa nyaman dalam bertugas. Komplit nih Bu, ada anak-anak, ada. Komplit ini ada ruang laktasi walaupun multifungsi bergantian. Jadi ruang Zoom, kemudian ada ruangan anak-anaknya ini, ruang laktasi juga. Ya, Makanan komplit juga Bu itu. Ya. Makanan komplit. Oh iya, makanan. Jadi yang bertugas insya Allah tidak kelaparan. Dalam kegiatan ini, Bupati Kendal juga memberikan bingkisan kepada petugas di setiap posko sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam melayani pemudik. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Ribuan tiket kapal ekspres Bahari tujuan Karimun Jawa dari Pelabuhan Jepara ludes diserbu wisatawan. Adapun penambahan jumlah armada kapal untuk keberangkatan saat libur Lebaran masih belum mencukupi lonjakan wisatawan. Pimpinan Ekspres Bahari Cabang Jepara, Jeffrey Putra Rukmana, menyampaikan jika lonjakan wisatawan saat hari libur Lebaran kali ini meningkat sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya, di mana para wisatawan berasal dari luar Jepara bahkan mancanegara. Biasanya dalam satu hari kapal Ekspres Bahari hanya berangkat 1 kali saja, sedangkan pada hari libur Lebaran biasanya berangkat 2 kali. Ia menyebutkan 2 armada tersebut terdiri dari kapal Ekspres Bahari 8F dengan kapasitas 390 penumpang dan Ekspres Bahari 1C dengan kapasitas 350 penumpang. Keberangkatan kapal edisi libur Lebaran akan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April 2025 mendatang. Jeffrey menghimbau kepada wisatawan yang hendak berpergian ke Karimun Jawa untuk terlebih dahulu mengecek ketersediaan tiket melalui aplikasi Ekspres Bahari Mobile. Selain itu, dalam pembelian tiket kapal juga melalui online semua. Untuk antusias wisatawan untuk saat ini memang seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau untuk di sini itu untuk angkutan Lebaran ini memang antusiasnya sangat tinggi. Itu kan ada libur panjang ya Mas, terutama untuk dari luar kota memang mereka ingin ke Karimun Jawa. Nah, untuk saat ini itu kita Hamin 3, Hamin 2 itu sudah penuh. Terus lanjut H+1 mulai dari tanggal 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu sudah penuh. Yang regulernya kita itu biasanya sehari cuma sekali kita jalankan 2 kapal. Jadi tiap hari itu kapal kita crossing. Jadi mulai hari Senin itu kan kapal standby semua di Jepara. Jadi kita berangkatkan 2 kapal jam 8 pagi sama jam 9 dari Jepara. Nah, untuk yang satunya nginep di sana, yang satunya kembali ke Jepara seperti itu. Harapannya untuk tahun-tahun selanjutnya lebih meningkat lagi ya Mas. Ini rencana kita juga, kita akan ganti armada. Armadanya lebih besar, kapasitasnya lebih besar. Jadi ya mungkin untuk tahun-tahun selanjutnya bisa terakomodir semua untuk wisatawannya semua gitu. Dari Jepara, Muhammad Aminuddin, Lingkar TV melaporkan. Polres Ngawi menyediakan fasilitas pijat dan jamu tradisional gratis serta cek kesehatan dan obat-obatan dasar bagi para pemudik yang singgah di pos pelayanan mereka di rest area 575A. Fasilitas tersebut disediakan demi kelancaran arus mudik Lebaran tahun 2025. Selain mengimbau para pemudik agar menjaga daya tahan tubuh, pihak Polres Ngawi juga memberikan pelayanan spesial di pos pelayanan mudik mereka yang ada di rest area 575A, tepatnya di Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Pelayanan tersebut berupa pijat gratis, baik menggunakan jasa pemijat maupun kursi pijat bertenaga listrik. Selain itu, bagi para pemudik juga disediakan jamu tradisional secara cuma-cuma yang dipercaya bisa melepaskan kelelahan.
Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas Kamsel Satlantas Polres Ngawi, Ibda Sugianto, Kamis 27 Maret mengatakan, fasilitas gratis tersebut disediakan untuk mengembalikan daya tahan tubuh pada pemudik yang letih dalam perjalanan. Mengingat banyak kecelakaan yang terjadi di jalan tol akibat pengemudi lelah atau mengantuk. Kalau nanti untuk panjenengan yang merasa capek lelah bisa terobati dengan jamu tradisional dan disiapkan di Rest Area 575 ini. Namanya apa itu, Pak? Namanya kita namakan wedang uwuh, Mas. Wedang uwuh. Ya, ini semuanya ini terbuat dari bahan-bahan herbal. Kita sediakan ini setelah kemudian di sini merasakan ada pijat gratis di sini, ada check up gratis, ada tes tensi gratis, check up gratis semuanya. Setelah itu baru kita kasih minuman andalan kita ini, wedang uwuh namanya. Polres Ngawi memprediksi peningkatan arus mudik terjadi mulai Kamis malam nanti hingga Sabtu mendatang. Hal ini seiring dengan dimulainya masa cuti bersama masa libur Lebaran. Pemirsa, di balik ribuan pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2, selalu ada cerita dan alasan tersendiri saat memilih melakukan mudik dengan sepeda motor. Sebagai tunggangan mereka menuju kampung halaman. Pada masa mudik Lebaran tahun ini, sejumlah pemudik sepeda motor menyeberang ke Pulau Sumatera dari Pelabuhan Ciwan dan Kota Cilegon, Banten. Simak alasan mereka memilih mudik dengan kendaraan roda 2 dalam liputan berikut ini. Para pemudik yang menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda 2 pasti punya cerita masing-masing, baik saat melakukan persiapan sebelum berangkat, saat dalam perjalanan mudik, maupun harapan serta keinginan setelah sampai di kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga masing-masing. Begitu juga dengan pemudik kendaraan roda 2 yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Ciwandan di Kota Cilegon pada Kamis 27 Maret. Beragam alasan mereka sampaikan sehingga mereka memutuskan untuk mengendarai sepeda motor dalam perjalanan mudik Lebaran di tahun ini. Ada yang ingin lebih cepat sampai di tujuan, ada juga yang menilai mudik dengan sepeda motor lebih hemat biaya, bahkan ada yang ingin lebih santai dalam perjalanan. Alasannya ya karena pengen lebih cepat datang ke rumah orang tua juga sih. Selain itu? Selain itu juga biaya juga pengaruh. Kalau untuk ngeteng ya lumayan. Nggak terburu-buru gitu, kita santai mau ini umpama capek istirahat. Kalau mobil kan nggak bisa diiniin. Rencana mau kemana nih? Dari mana mau kemana? Dari mau ke ini ke Lampung. Tentu saja sejumlah imbauan diberikan kepada pemudik sepeda motor ini agar mengutamakan keselamatan, menjaga kesehatan, serta mematuhi peraturan lalu lintas. Imbauan juga disampaikan oleh Wakil Wali Kota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo, saat ditemui di Pelabuhan Merak. Pertama-tama pokoknya jaga kesehatan, ya, keluarga tolong ya, bawa keluarga, ibu hati, istri atau suami tercinta tolong dijaga baik-baik. Barang bawaan juga tolong dijaga, ya nggak usah buru-buru, nggak usah ngebut-ngebut. Dan terutama juga gizi, protein ya, jangan hal sepele aja. Air putih itu penting banget ya, dehidrasinya jangan sampai dehidrasi ya, pokoknya dijaga pokoknya kesehatan paling penting kalau mudik. Para pemudik juga diminta memanfaatkan posko-posko pelayanan yang berada di sepanjang jalur mudik. Silakan gunakan posko layanan untuk beristirahat saat mengalami kelelahan di perjalanan, agar perjalanan mudik tetap aman dan selamat sampai tujuan. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan berita menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya.
Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kota Palembang menggelar pesta rakyat masak besak dengan total 1,3 ton daging sapi dan ayam pada Kamis. Kepala Dinas Pariwisata Palembang, Sulaiman, menyebut pesta rakyat ini untuk mengembalikan citra daerah yang sempat tercoreng imbas video masak rendang dari konten kreator Willy Salim yang viral belum lama ini. Pemerintah Kota Palembang pada Kamis 27 Maret menggelar pesta rakyat masak besak yang diinisiasi oleh sejumlah pihak mulai dari swasta, organisasi hingga selebgram asal Palembang Richard Lee. Acara ini digelar guna mengembalikan citra Palembang yang sempat tercoreng imbas video rendang hilang viral dari konten kreator Willy Salim. Dimulai pukul 2 siang, puluhan chef mulai memasak 1,3 ton daging sapi dan ayam. 1.000 kg daging ayam dimasak menu ayam kecap yang menjadi makanan khas Palembang dan 300 kg daging sapi dimasak menu rendang. Kepala Dinas Pariwisata Palembang Sulaiman menyebut acara ini digelar dengan koordinasi yang baik sementara konten video yang dibuat Willy Salim dinilai tanpa persiapan dan tidak mendapatkan izin dari pemerintah kota. Tujuannya di dalam kegiatan ini kita akan membuktikan bahwa uang Palembang itu adalah uang yang baik-baik. Tidak kasih yang rakus, tidak kasih yang tamak, tidak kasih yang maling. Mereka kalau diatur sesuai dengan aturan. Yang kedua bahwa kegiatan ini juga membuktikan bahwa kalau kegiatan ini dilakukan secara koordinasi, diatur, direncanakan, tentunya akan ada keteraturan. Tidak kasih yang bangunnya hilang-hilang. Ya, jadi hari ini kita sudah bagikan kupon 5.000 dari kemarin. Mudah-mudahan cukup. Kemudian kita minta tolong kepada semua konten kreator untuk mengabarkan ke dunia luar sana bahwa Palembang aman baik-baik saja. Usai kedua menu selesai dimasak, ribuan masyarakat secara teratur mengambil giliran menukar kupon dengan ayam kecap dan rendang. Pemerintah Kota Palembang akan mengkaji acara masak besak ini untuk menjadi acara rutin, guna menjadikan Palembang menjadi kota ramah wisatawan sehingga menarik untuk dikunjungi. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat memastikan rekonstruksi jalan penghubung Desa Rasaujaya, Desa Sungai Bulan sepanjang 3,5 km memiliki sejumlah dampak positif, utamanya bagi masyarakat wilayah setempat. Pengerjaan objek vital dengan anggaran 10 miliar itu melibatkan sejumlah pihak dan instansi terkait lewat program Karya Bakti TNI. Rekonstruksi jalan penghubung Desa Rasaujaya, Desa Sungai Bulan sepanjang 3,5 km dipastikan oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya memiliki dampak positif, mulai dari memperlancar transportasi hingga meningkatkan aksesibilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat wilayah setempat.
Pengerjaan objek vital menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD senilai 10 miliar rupiah ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk masyarakat dan instansi terkait lewat program Karya Bakti TNI. Bupati Kuburaya Sujiwo, Kamis 27 Maret mengatakan, keterlibatan TNI dalam rekonstruksi jalan penghubung ini merupakan implementasi dari Undang-Undang TNI, di mana salah satu pasalnya menyebutkan TNI akan mendukung dan membantu kerja pemerintah daerah. Ruas jalan ini saya pastikan akan kami karya baktikan demi untuk penghematan, efektivitas dan efisiensi anggaran. Kenapa? Karena dengan budget 10 miliar, kalau kita kontraktualkan, yang mengerjakan kontraktor, kita tender, kita lelang, itu hanya mendapatkan 1,7 kilometer. Tetapi setelah kita libatkan TNI dengan karya baktinya, ini bisa 3,5 kilometer bahkan lebih. Untuk sementara, pergerakan ekonomi dan aktivitas masyarakat beralih menggunakan jalur dan transportasi sungai. Diprediksi tahap akhir pengerjaan jalan penghubung Desa Rasaujaya, Desa Sungai Bulan akan dirampungkan setelah libur Lebaran tahun ini. Setelah beberapa tahun vakum, Festival Tong Tok Le akhirnya kembali digelar dengan semarak pada Kamis malam. Dengan konsep berkeliling, festival budaya tahunan ini berhasil mengundang antusiasme luar biasa dari masyarakat Rembang. Bupati Harno yang juga hadir dalam event tersebut mengajak seluruh warga dan pihak berkontribusi dalam kesuksesan acara ini. Festival Tong Tong Le yang menjadi simbol kebanggaan budaya masyarakat Rembang menghadirkan beragam atraksi yang memukau ribuan warga yang hadir. Festival ini diharapkan akan menjadi agenda tahunan yang semakin memperkuat rasa cinta dan bangga terhadap tradisi Rembang. Harno, Bupati Rembang, dalam sambutannya mengatakan bahwa dukungan masyarakat sangat berarti bagi kelancaran festival kali ini. Dirinya mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama acara berlangsung. Selain itu, penghargaan khusus diberikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinobud Rembang atas dedikasinya dalam menyelenggarakan festival yang kaya akan nilai sejarah dan seni ini. Maka saat ini diadakan keliling. Untuk itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak Kapolres beserta jajarannya, Pak Dandim bersama jajarannya atas segala upaya untuk mengamankan kenyamanan dalam festival Tong Tong Le ini. Dan saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung dengan adanya festival Tong Tong Le ini, wabil khusus dari Dinas Pariwisata, terima kasih. Dan juga pesan buat semua masyarakat, wabil khusus adalah peserta Tong Tong Le yang jumlahnya 24 ini. Saya mohon untuk menjaga ketertiban, keamanan, jangan sampai hal-hal yang kita nantikan selama bertahun-tahun ini kita mulai bisa menjaga ketertiban, keamanan, jangan sampai dinodai hal-hal yang tidak kita inginkan. Festival Tong Tong Le tahun 2025 saya nyatakan dimulai. Dari Rembang, Fikiryo, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Lasem, sebuah kota yang kaya akan sejarah dan budaya, kini menjadi sorotan berkat Masjid Jami Lasem, sebuah tempat ibadah umat Islam yang sekaligus berfungsi sebagai pusat wisata religi. Masjid ini didirikan pada tahun 1588 oleh cucu dari Joko Tingkir, Adipati Teja Kusuma I. Masjid ini terletak strategis di jalur utama pantai utara Desa Kauman.
Masjid Jami' Lasem bukan hanya sekedar tempat beribadah tetapi juga magnet bagi penziarah dari berbagai daerah. Di sekeliling masjid terdapat makam para ulama dan tokoh besar yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam. Di antaranya adalah makam Eyang Sambu, Mbah Srimpet, dan Mbah Maksum yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah Islam di wilayah ini. Salah satu benda peninggalan berharga yang masih dapat ditemukan di lingkungan masjid adalah Makuto Probo, yang dulunya menjadi kubah masjid. Keberadaan benda-benda bersejarah ini semakin memperkuat posisi Masjid Jami' Lasem sebagai salah satu warisan budaya yang tak ternilai. Abdullah, seorang pustakawan, mengatakan Masjid Jami' Lasem mungkin bukan masjid tertua di Lasem, namun memiliki nilai sejarah yang tinggi, di mana masjid ini didirikan oleh Adipati Tejakusuma I dan tokoh-tokoh lainnya yang makamnya masih berada di area masjid. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya masjid ini dalam konteks sejarah kota Lasem yang sudah dikenal sejak era Kerajaan Majapahit. Masjid Jami' Lasem ini kalau dibilang yang tertua tidak, kalau di wilayah Lasem ini ada Masjid Bona yang tentu saja jauh lebih tua. Tetapi Masjid Jami' Lasem ini dalam konteks Lasem masjid yang paling bersejarah. Mengapa? Karena Masjid Jami' Lasem ini didirikan oleh Adipati Lasem Tejakusuma I, Mbah Srimpet, dan bersama tokoh ulama Lasem yaitu Mbah Sambu, putu Joko Tingkir dan sekaligus adalah menantunya. Karena ini merupakan masjid kadipaten, masjid kerajaan, tentu saja ini punya nilai sangat terkait dengan perjalanan Lasem itu sendiri. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang menyertainya yang sangat besar dan mengandung hikmah di Masjid Jami' Lasem. Abdullah menambahkan bahwa melalui Masjid Jami' Lasem nantinya dapat diajak untuk merenungkan perjalanan sejarah yang telah dilalui, sekaligus menghargai warisan yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Dari Rembang, Vikurio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang pada pukul 13 WIB. Saya Mia Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.